Di negeri suku naga, dada Kang Long, pemimpin suku naga, naik dan turun dengan hebat, seolah api yang berkobar menyembur keluar dari mulutnya. Bukankah itu masuk akal? Bukankah pemimpin klan mengatakan itu? Di masa sulit, jangan menimbulkan masalah, jangan menimbulkan masalah, jangan menimbulkan masalah, tetapi kamu telah menutup telinga terhadapnya, kanan. Kang Long menamparkan meja. Kelima naga yang hadir semuanya adalah tetua yang kuat di klan, tetapi sekarang mereka semua begitu diam hingga tidak berani bernapas. Apakah binatang itu melakukan ini? Cari tahu untukku, dan aku sendiri yang akan menusuk telinganya. Setelah itu, dia berdiri dan meninggalkan aula leluhur. Kelima tetua saling memandang, alis mereka dipenuhi kebencian. Itu semua karenamu, tetua ke-8. Sudah berapa kali aku menegaskan bahwa untuk memperbaiki disiplin lemah dalam klan seperti ini, kamu selalu melakukan pekerjaan yang dangkal dan mengatasi masalah. Sekarang setelah kamu selesai, mari kita gali masalah. Salah satu naga tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah naga paling gemuk di ruangan itu, dan mulai memberikan kerusakan. Setelah dimarahi seperti ini, manusia naga gendut itu menjawab dengan enggan, ya, saya malas dan licin. Itu bukan karena Anda, jaksa. Coba lihat sendiri, siapa orang-orang yang Anda promosikan ini. Hei, bahkan ada di belakang panggung di belakang penyapuan halaman, bagaimana kamu ingin aku membereskan semuanya? Melihat kedua orang itu bertengkar semakin sengit, manusia naga lainnya berdiri dan berkata, sudah cukup. Diam, tetua ini, bukankah itu cukup memalukan? Segera, ada keheningan di aula leluhur, seolah Kang Long membalas lagi. Bahkan dua tetua lainnya tidak bisa tidak fokus pada manusia naga yang baru saja berbicara. Saya melihat manusia naga ini sudah sangat tua, kilau sisiknya sudah lama hilang, dan rongga matanya cekung, tetapi matanya cerah dan cerah. Sekarang bukan waktunya mencari tahu siapa yang benar atau salah, tapi segera menyelesaikan masalah ini. Meski terjadi belum lama ini, dampaknya sudah sangat buruk. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, ras naga kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh pulau langit. Tapi para tetua aula leluhur, prajurit naga, dan jenderal naga di bawah semuanya telah dikirim ke mata badai, dan hanya ada sekelompok penjaga naga yang baru saja direkrut. Implikasinya adalah sulit melakukan sesuatu tanpa ada orang lain. Tanpa diduga, sesepuh balai leluhur juga marah, tidakkah kamu menyadari keseriusan masalah ini? Saat aku melaporkannya barusan, kemana jiwaku pergi? Tidak ada seorang pun di bawahku yang akan pergi ke sana secara langsung. Apakah tidak ada kaki panjang atau tidak mulut panjang? Segera tetua aula leluhur memberikan tugas kepada 4 orang lainnya. Adapun Lu Yun, dalam semua ini, Yan Ran kini telah menjadi pemetik bunga yang romantis dan terobsesi secara seksual. Dia tidak lagi bersembunyi dan menyelinap, dan mengungkapkan sifat aslinya. Awalnya, dia hanya akan membiarkan 1 atau 2 ras menjarah, tapi sekarang dia akan merampok setiap ras. Apakah ada penentang di antara mereka? Memiliki, tapi mereka semua ditindas oleh Lu Yun, yang menggunakan metode membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Dalam analisis terakhir, resistensi adalah resistensi, tetapi itu hanyalah 1 atau 2 outlier. Perbudakan jangka panjang tidak dapat dibangkitkan dengan stimulus ini, namun kebencian justru merupakan katalis terbaik. Oke, Lu Yun, itu dia. Kamu hampir memenuhi ruang di sakumu. Jerry memamerkan giginya dan mengusir seorang wanita muda cantik dengan tubuh berbulu dari kamarnya. Namun, saat dihadapkan pada keluhan, Lu Yun hanya menjawab dengan 3 kata, tidak cukup. Jerry benar-benar terdiam. Sekarang keputusan telah diambil, itu harus dilaksanakan sampai akhir. Jika reputasi ras naga tidak sepenuhnya rusak, lebih baik tidak dilakukan. Di luar mata badai, pria tampan yang tampak jahat itu tidak bisa menahan tawa. Saat guntur dan kilat jatuh di atas kepalanya, dia tampak sedikit menakjubkan. Tawa ini pun menarik perhatian semua orang yang hadir. Maaf, semuanya, meskipun kami telah menerima pelatihan profesional, kami biasanya tidak tertawa kecuali kami tidak dapat menahannya. Saya hanya mendengar lelucon dari bawahan saya dan tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Orang jahat ini adalah Diao Feitian yang telah memulihkan tubuhnya. Saat ini, dia sedang berdiri di puncak gunung. Di sampingnya ada 20 atau 30 orang, tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Seperti dia, semua orang memancarkan semangat aneh, dan mereka semua berasal dari ras yang sama. Di bidang penglihatannya, ada 3 puncak gunung lainnya, dengan banyak orang berdiri di atasnya. Apakah kamu ingin mendengarkannya? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah puncak gunung di seberangnya, provokasinya tidak terlalu jelas. Kalian suku naga benar-benar tidak pandai dalam penampilan. Tidak apa-apa melihat mereka masing-masing begitu jujur dan benar-benar melakukan hal-hal licik. Sekarang mereka tidak berpura-pura lagi, mereka hanya merampok. Haha, sungguh banyak bajingan yang berpikir dari lubuk hatinya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, angin mencurigakan datang dari gunung di seberangnya. Mata merahnya seperti hantu mematikan, menatap lurus ke arah Diao Feitian suku. Kamu memuntahkan kotoran dan menghina rasku. Aku akan mengupas kulit cerpelaimu. Ayolah, apakah kamu takut menjadi cacing? Diao Zhaotian tidak menolak sama sekali, kamu punya nyali untuk menjadi bajingan tapi tidak punya nyali untuk mengakuinya. Dalam sekejap,
petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di antara mereka berdua, dan para anggota klan manusia naga dan klan Marten yang menelan langit semuanya menatap dengan marah. Suasana mencekam seakan hendak berujung pada perkelahian di detik berikutnya. Bertarung, bertarung, semakin intens pertarungan, semakin baik. Kemudian Peng Wanli akan memetik manfaatnya dan menghabisi kalian semua. Tiba-tiba terdengar suara malas. Meski suaranya tidak nyaring, namun sangat tajam. Orang yang berbicara tidak lain adalah Kun Wuyu, pemimpin muda klan Bei Ming Kun yang terletak di puncak gunung di sebelah kiri. Diao Feitian. Jangan menamparkan kepalaku dengan baskom kotoran, kamu bukan hal yang baik. Sebuah suara datang dari puncak bukit di sisi kanan Diao Zhaotian, itu adalah Peng Wanli, burung Raja Wali bersayap emas. Di 4 puncak gunung, berdirilah 4 balapan kelas 1 di Pulau Langit, dan mereka semua menunggu badai berkobar lagi. Saudara Peng, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Kun Wuyu masih memiliki nada malas. Kita semua berada di pihak yang sama dengan hegemon, jadi mengapa kita harus memiliki hubungan yang kaku? Mungkin di tengah badai, kita harus saling membantu. Jelas sekali Kun Wuyu ingin menjadi pembawa damai. Bantu suku naga mereka, jangan konyol, kakak Kun. Kita tidak tahu apakah mereka mau datang kepada kita atau tidak. Mereka adalah naga, naga yang maha kuasa di langit dan bumi, merampok kapanpun mereka mau, dan melampiaskan kapanpun mereka mau. Bagaimana ini bisa terjadi? Terimalah permintaan bantuan kami, hemat saja energimu dan berhentilah menjadi pemarah. Diao Zhaotian berkata sambil mencibir, kata-kata yang tersembunyi di pedang itu berduri, mengejek manusia naga. Diao Zhaotian, kamu sedang mencari kematian. Saudara Kun, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu masih ingin bekerja sama dengannya seperti ini? Jika aku tidak menusukmu 2 kali dari belakang, inilah waktunya membakar dupa dan berdoa kepada Buddha. Diao Feitian sepertinya tidak mendengar auman Long Zhan dan memikirkan urusannya sendiri sambil berbicara dengan Kun Wuyu. Oke, aku tahu kalian berdua tidak menyukai satu sama lain. Setelah badai menyala, kalian masuk dan bertarung sampai langit gelap. Kalian akan bertarung sampai mati dan tidak ada yang peduli padamu. Peng Wanli berkata, tapi tolong jujurlah sekarang. Mata badai telah sangat tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. Jika dipengaruhi oleh energi lagi dan menyebabkan pintu masuk badai menyala menyimpang, kalian berdua dan bahkan naga suku dan suku Marten yang menelan langit akan terkena dampaknya. Saya tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Diskusi dipenuhi dengan ancaman, dan Diao Feitian serta Kang Zhan nyaris tidak bisa ditahan. Saat itulah ketenangan yang telah lama hilang kembali ke puncak gunung, hanya guntur dan kilat yang merobek awan dari waktu ke waktu bergema di langit yang luas. Waktu berlalu di ujung jari mereka menit demi menit, dan mereka semua menunggu matahari terbenam dan badai mulai menyala. Long Zhan bertanya kepada bawahan di sebelahnya dengan wajah muram, apakah Kang Li, yang dikirim untuk jalan-jalan simbolis di pegunungan bersalju, belum kembali? Bawahan itu menggelengkan kepalanya. Sialan, sialan, perempuan jalang ini terjebak di sarang goblin dan tidak bisa keluar. Jika aku menangkapnya, aku harus mematahkan kakinya. Aura pembunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Kang Zhan mampu berdiri dengan bangga di antara suku naga, bukan hanya karena bakat budidaya iblisnya, tetapi juga karena karakternya yang tegas dan tegas. Di antara rekan-rekannya, mereka yang memiliki bakat serupa umumnya memegang posisi prajurit naga di klan. 1 atau 2 orang dapat dipromosikan menjadi komandan naga, tetapi Kang Zhangwang telah menjadi komandan naga selama 15 atau 6 tahun. Terlihat tidak hanya budidayanya yang melebihi orang biasa, tetapi karakternya juga sangat baik. Bos, menurutmu iblis pemetik bunga yang dirumorkan di luar adalah Kang Li? Bawahan itu berbisik di telinga Kang Zhan. Hah, apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak percaya fitnah tapi saudara dan klanmu sendiri. Aku tidak bermaksud begitu. Bawahan itu dengan cepat menyangkalnya, melihat mata merah itu, betisnya bergerak-gerak. Jika kamu berani mencurigai sesama anggota sekte lagi, kamu akan ditangani sesuai hukum keluarga. Ya, aku tidak berani melakukan itu lagi. Kang Zhan mengalihkan pandangannya, melihat ke depan, dan meludah dengan keras. Namun, mau tak mau dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah Kang Li yang melakukan ini. Bagaimanapun, Kang Li bukanlah orang bejat biasa. Biasanya aku hanya punya hati pencuri tapi tak punya keberanian. Jika itu benar-benar Kang Li, maka dosanya kali ini akan sangat besar. Bagaimanapun, Kang Li tetaplah bawahannya bagaimanapun caranya, jadi jika otak Kang Li tiba-tiba membuatnya mendapat masalah, maka dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Diao Zhaotian tidak diam saat ini, berdiskusi dengan anak buahnya. Apakah identitas orang yang menyebabkan seluruh pulau panik telah dikonfirmasi? Tidak, tapi dari informasi yang kami dapatkan, kami dapat memastikan bahwa memang seseorang dari suku naga yang melakukannya. Adapun identitas spesifiknya, kami belum tahu. Kamu tidak berbicara omong kosong. Hal tidak berperasaan seperti itu pasti dilakukan oleh suku naga. Apakah ada konfirmasi mengenai ini? Cepat dan kirim seseorang untuk menyelidiki identitas orang ini. Ya, Diao Zhaotian juga berpikir dalam benaknya. Meskipun semua ujung tombak diarahkan pada manusia naga, di balik semua hal yang tampaknya masuk akal ini, sebenarnya ada jejak-jejak yang tidak masuk akal.
Jika hal itu benar-benar dilakukan oleh manusia naga, dengan kekuatan manusia naga yang begitu besar, mereka bisa melakukannya dengan lebih diam-diam, daripada menimbulkan keributan seperti itu sekarang, yang tidak ada bedanya dengan menuangkan air kotor ke diri mereka sendiri. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan manusia naga, dia curiga semua ini disebabkan oleh seseorang yang sengaja menemukan manusia naga. Selain itu, dia pada dasarnya dapat memastikan identitas orang ini, Lu Yun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, selain dia, Lu Yun adalah satu-satunya di Pulau Langit yang berani memprovokasi manusia naga secara terang-terangan, dengan kekuatan dan keberanian seperti itu. Sudut mulut Diao Zhaotian terangkat, dan dia berkata dalam hatinya, tidak peduli siapa yang mengalami masalah dengan suku naga, dia, Diao Zhaotian, harus membantu, apalagi Lu Yun adalah kerabat, teman, dan saudara tersayang. Dia memutuskan untuk membuat pertunjukan palsu itu menjadi kenyataan dan mengubah pot hitam menjadi baskom kotoran, yang ditempelkan dengan kuat di kepala manusia naga. Kemarilah. Diao Zhaotian memanggil salah satu bawahannya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ini, tidak bagus. Tuan, apa yang kamu takutkan? Jika langit runtuh, aku akan menahanmu, jadi kamu harus melakukannya saja, Diao Zhaotian berjanji dengan dada terangkat. Tapi ingat, urusan ini harus dilakukan dengan bersih dan rapi, jangan sampai ada yang meninggalkan petunjuk lo. Aku mengerti, anak kecil. Diao Zhaotian mengangguk, pergi. Lu Yun tidak tahu bahwa trik kotor yang dia pikirkan di kepalanya akan berdampak besar. Karena badai akan segera dimulai, ada gelombang arus bawah di cincin Pulau Langit. Sekarang dia melakukan intervensi lagi, menyebabkan arus bawah ini mulai muncul ke permukaan satu demi satu. Langit semakin gelap dan matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Oke, sudah cukup. Jerry hampir gila. Di pagi hari, dia sendirian, tetapi di malam hari dia menjadi pemimpin suatu sistem sosial, dengan setidaknya 30 hingga 40 ribu nyawa di tangannya. Sekilas, ada kerumunan orang, besar dan kecil, merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. Ungu, mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, segala macam hal yang aneh, tetapi mereka semua memiliki ciri yang sama, mereka semua perempuan. Lu Yun melihatnya dan mengira itu hampir selesai. Mengambil kesempatan ini, Lu Yun juga secara kasar mengetahui daya dukung maksimum ruang Flame Mountain, yaitu sekitar 100.000. Jerry menghela nafas panjang, akhirnya selesai. Cepatlah sekarang, waktunya tepat. Lu Yun bergumam, dan tubuhnya telah berubah menjadi bintang jatuh di langit yang gelap. Dia langsung pergi ke kejauhan. Nak, tidak semua orang bisa memasuki Storm Flare ini. Bagaimana rencanamu untuk masuk? Implikasinya adalah, Anda telah menyinggung suku naga sampai mati dengan seluruh kejadian ini, dan sekarang tidak mungkin untuk menyelinap masuk dengan penyamaran naga. Lagi pula, menurut sifat urin dari ras super kelas 1 ini, mereka akan berada di tempat 1 atau 2 hari sebelumnya. Seperti Kang Li, ini adalah kasus yang sangat jarang terjadi di antara sedikit kasus tersebut. Namun kini identitas tersebut telah dirusak oleh Lu Yun, yang setara dengan menghalangi cara berpura-pura menjadi naga untuk menyelinap ke dalam Storm Flare. Tetap jaga hatimu. Tentu saja aku punya cara untuk masuk. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Saat dia membuat janji 5 hari dengan Diao Bubai, Master Diao Zhaotian, dia pasti sudah menebak bahwa dia bukan berasal dari Pulau Kosong dan perlu menggunakan Storm Flare untuk kembali. Sekarang arti dari perjanjian 5 hari adalah menukar kualifikasinya untuk memasuki Storm Flare dengan sesuatu. Tapi Lu Yun tidak berniat membuat kesepakatan yang tampaknya murahan ini dengan Diao Bubai. Karena dia punya cara yang lebih baik, yang akan mengejutkan semua orang yang hadir. Sialan, kamu gila. Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu bahwa kamu sedang bermain api? Jika kamu salah langkah, kamu akan dikutuk. Jerry sedang mengobrol dengan penuh semangat. Berhenti. Dalam satu kalimat, kamu setuju atau tidak? Lu Yun mengangkat telinganya dengan tidak sabar. Jerry tidak bisa berkata-kata, mengeluh dalam hatinya, jika saya tahu kapal bajak laut ini penuh lubang, saya tidak akan muncul. Saat malam tiba, orang-orang dengan agenda berbeda berdiri di puncak gunung masing-masing, waspada satu sama lain dan 3 ras lainnya. Tuan-tuan, sayang sekali jika tidak ada anggur yang enak untuk menemani pemandangan yang indah. Kun Wuyu tiba-tiba berbicara, memecah kesunyian. Dia memegang labu seukuran telapak tangan di tangannya, dan gelombang aroma anggur yang memabukkan tercium darinya. Kun Wuyu, jenius pertama dari klan Bei Mingkun, menyukai wine berkualitas, memiliki kepribadian yang pendiam, dan tidak suka berkelahi. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, dia juga pandai menyeduh anggur. Saya sendiri yang membuat petak bunga. Apakah Anda tertarik menikmatinya bersama? Mendengar ini, mencium aroma anggur yang lembut memenuhi udara, rasanya seperti berada di antara ratusan bunga, menyaksikan mereka bersaing untuk mendapatkan kecantikan. Mereka semua tanpa sadar menelan ludahnya. Pasti bohong kalau tidak mau minum. Karena saudara Kun sangat murah hati, tentu saja saya tidak dapat menyangkal wajah saya. Haha, terima kasih saudara Diao atas pujiannya, kata Kun Wuyu sambil menggoyangkan labu anggur di tangannya 2 kali, dan seuntai sutra putih keluar dari labu tersebut, menggambar busur indah di udara, menuju Diao tak terkalahkan terbang menjauh.
Cahaya bulan menyinari sutra putih setipis sutra ini, dan memantulkan cahaya putih yang menyilaukan. Tidak hanya itu, aroma anggur yang kaya juga terpancar darinya. Diao Zhaotian tertegun sejenak, lalu bertepuk tangan dan bertepuk tangan, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa. Saya tidak menyangka saudara Kun begitu mampu. Hari ini membuka mata. Suara yang terkesan bercanda ini diisi dengan pengakuan Diao Feitian terhadap Kun Wuyu. Meski puncak gunung kedua suku itu berdekatan, ada perbedaan sekitar 5 km pada saat itu sedang terjadi angin kencang. Namun helaian putih setipis akar rambut di bawah kendali Kun Wuyu tidak terpengaruh sama sekali. Dari sini terlihat bahwa penggunaan jiwa oleh Kun Wuyu telah mencapai tingkat yang sangat teliti. Saudara Diao, pujian itu terlalu berlebihan. Cepat ambilkan cangkir untuk disajikan. Tapi Diao Zhaotian tidak bergeming, dan menunjuk ke mulutnya yang sedikit terbuka, artinya jelas. Haha, kakak Diao sangat anggun, tapi bukankah kakak Diao takut aku akan meracuni anggurnya? Begitu kata-kata ini keluar, suasana yang baru saja dipicu oleh mereka berdua tiba-tiba turun ke titik beku. Klan Diao pemakan tian lainnya di sekitar Diao Zhaotian langsung waspada, dan mereka semua memandang Kun Wuyu dengan ekspresi tidak ramah. Diao Zhaotian, orang yang terlibat, melambaikan tangannya lebih dari sebelumnya, semua orang adalah tikus. Aku akan sangat menakutimu jika aku membuat keributan, harap bersabar denganku. Saat dia berbicara, Diao Feitian melihat ke arah Kun Wuyu lagi, saudara Diao. Cepat, hentikan noda tinta, mulutku kering karena menunggu. Beranilah, jawab Kun Wuyu, dan mengendalikan benang sutra putih yang dihasilkan oleh hamparan bunga untuk melayang ke mulut Diao Zhaotian. Anggurnya enak di tenggorokan, dan wanginya tetap di bibir dan gigi. Diao Zhaotian menutup matanya dan mencicipinya dengan hati-hati, dan tiba-tiba berdiri, ini anggur yang enak. Haha, hanya sedikit terlalu sedikit. Tuan-tuan, apakah Anda ingin mencobanya? Kun Wuyu melirik Long Zhan dan Peng Wanli. Terima kasih atas kebaikanmu, kakak Kun. Tapi aku, burung Raja Wali bersayap emas, punya aturan. Aku tidak melebarkan sayapku saat minum, dan aku tidak minum saat aku melebarkan sayapku. Sekarang badai telah terjadi menyala di depanku, aku benar-benar tidak bisa minum. Saat suar itu berlalu, Wanli pasti akan datang untuk meminta minuman. Sayang sekali, malam yang indah. Mata Kun Wuyu menunjukkan sentuhan kesedihan, saudara Zhan, kamu juga tidak akan. Sebelum dia selesai berbicara, Kang Zhan menoleh ke samping, berpura-pura tidak mendengar apa-apa, dan menutup matanya untuk beristirahat. Yo, cacing panjangmu mirip manusia, ternyata lemah. Apa kamu begitu takut hingga tidak berani berbicara dalam adegan sekecil itu? Diao Zhaotian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek. Kang Zhan masih berpura-pura tuli dan bisu serta mengabaikannya. Tujuan perjalanan ini adalah badai yang berkobar, dan tidak ada hal lain yang layak untuk keterlibatannya. Melihat Kang Zhan mengabaikannya, Diao Feitian merasa tidak ada artinya setelah memarahinya beberapa saat, jadi dia dengan bijak menutup mulutnya. Kedamaian kembali ke puncak gunung, hanya Kun Wuyu yang sesekali menyesap anggur dan mengucapkan beberapa puisi tentang bulan dengan santai dan elegan. Namun tiba-tiba awan gelap datang menutupi langit dan matahari, serta menelan terangnya bulan purnama. Diao Zhaotian dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu, tampak siap berangkat. Naluri memberitahu mereka bahwa mereka datang dengan niat buruk. Suara mendesing, suara angin yang menggigit menembus langit dan mendarat di puncak gunung tempat batu bersayap emas itu berada. Siapa yang berani melakukan kesalahan di depan klan Rock Sayap Emasku? Peng Wanli berteriak keras, dan suara tajam itu melukai telinga yang lain. Selain melakukan perjalanan ribuan mil sehari, burung rok bersayap emas ini juga memiliki bakat lain, suara menderu. Ini aku, Tuan Peng. Sebuah suara keluar, membuat semua burung bersayap emas, termasuk Peng Wanli, tercengang. Pengboba, begitu tiga kata ini keluar, Diao Feitian dan Kang Zhan sama-sama melebarkan mata dan menatap dengan tak percaya ke puncak gunung tempat Dapeng bersayap emas berada. Mereka tahu di dalam hati bahwa meskipun orang ini adalah pemimpin klan Dapeng bersayap emas, dia tidak mungkin Pengboba, karena dia telah lama meninggal di ruang alkimia Longqiao. Asapnya menyebar, dan seorang pria bertubuh besar dengan kulit kasar dan kulit gelap muncul di hadapan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar dia. Baik Diao Feitian maupun Kang Zhan sepertinya telah melihat hantu. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas-jelas sudah mati dan tidak hidup lagi muncul di hadapan mereka dalam keadaan hidup kembali? Tapi Diao Zhaotian kemudian memikirkannya. Baginya, sungguh luar biasa bahwa Peng Boba masih hidup, tetapi bagi suku naga, itu adalah bencana. Tiba-tiba dia memandang Kang Zhan dengan perasaan senang, akan ada pertunjukan bagus untuk segera ditonton. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kamu menghilang begitu lama tanpa alasan. Kupikir kamu mengalami kecelakaan dan meninggal. Peng Wanli menepuk bahu Peng Boba dan berkata sambil tertawa. Tuan Muda Peng, anak muda itu benar-benar nyaris lolos dari kematian, dan hampir kehilangan nyawanya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah puncak gunung tempat suku naga berada. Apa yang terjadi? Peng Wanli berteriak dengan marah, wanita jalang itu mengganggu kita. Peng Wanli mungkin terlihat baik hati, tapi sebenarnya dia adalah pelindung betis yang terkenal di Pulau Kong.
Ia memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap hal-hal yang tidak berhubungan dengan kepentingannya sendiri, namun jika menyangkut kepentingan Dapeng bersayap emas atau orang-orang di sekitarnya, Peng Wanli akan bertarung sampai mati bersamanya. Omong-omong, kepribadiannya agak mirip dengan Lu Yun. Peng Boba melihat sekeliling, masalah ini sangat penting, begitu banyak pasang mata. Peng Wanli mengedipkan mata pada dua pria di sampingnya, dan kedua pria itu segera menjelma menjadi tubuh mereka sendiri, melebarkan sayap dan menyelimuti puncak gunung. Boba, apa yang terjadi? Tolong beritahu saya secara detail. Saya akan mengambil keputusan untuk Anda. Andalah yang menindas saya. Peng Wanli mengubah tampilan cerianya sebelumnya, dan wajahnya penuh kedinginan dan kekejaman. Tentu saja Peng Wanli tidak bodoh. Ia juga sempat curiga bahwa semua produk Peng Boba palsu. Bagaimanapun, Peng Boba telah hilang selama beberapa dekade. Dia tidak akan muncul cepat atau lambat, tetapi fakta bahwa Storm Flare muncul pada saat ini membuat sulit untuk tidak mencurigai sesuatu sedang terjadi. Namun Peng Wanli lebih percaya pada ikatan darah klan Dapeng bersayap emas mereka. Garis keturunan rock bersayap emas yang kaya tidak akan pernah bisa dipalsukan, dan tidak ada ras yang bisa memalsukannya. Apa yang terjadi? Boba, kemana saja kamu selama ini? Peng Wanli dengan penuh semangat bertanya kepada bawahan yang telah lama terpisah dari Yin dan Yang ini. Hei, Tuan Peng, Anda harus membuat keputusan untuk bawahan Anda. Hari itu Anda mengirim saya, Ruang Alkimia Falcon, untuk mengirimkan sampel. Bagaimana suku naga bisa mendapatkan berita dan menyergap satu-satunya cara untuk melukai parah bawahanmu? Apa, itu tidak masuk akal. Para bajingan dari suku naga itu, aku datang untuk menanyakan mereka secara spesifik sejak awal. Mereka sangat kesal. Peng Wanli sangat marah hingga dia mengutuk. Anggota klan Dapeng bersayap emas di sekitarnya juga dipenuhi dengan kemarahan dan mengutuk klan naga. Hanya satu orang, yang memegang dagunya dengan satu tangan, bertanya, lalu mengapa mereka tidak langsung membunuhmu, tetapi menahanmu sampai sekarang? Peng Cheng, bagaimana sikapmu? Aku tidak tahu, tapi kupikir kamu sedang menginterogasi tahanan itu. Peng Wanli berkata dengan tidak senang. Tuan Peng, bawahanku hanya memiliki keraguan yang masuk akal. Tidakkah menurutmu terlalu kebetulan dia muncul pada saat ini? Sekarang aku benar-benar meragukannya. Peng Boba telah dihasut oleh suku naga untuk memberontak. Pembicaranya bermata elang dan hidung berduri, dan merupakan orang bijak Peng Wanli. Anda, Peng Wanli memelototi Peng Cheng, dan wajah orang lain kehilangan simpati dan rasa kasihan, dan mereka jelas mempercayai kata-kata Peng Cheng. Tuan Muda Peng, jangan lupa, meskipun alkimia itu kotor, ia dapat melakukan banyak hal di luar pemahaman orang biasa. Saat ini, kita harus waspada. Saudara Cheng benar, jika identitasnya ditukar, saya akan curiga. Semua anggota klan Dapeng bersayap emas, termasuk Peng Wanli, tidak percaya dengan telinga mereka. Kata-kata ini sebenarnya keluar dari mulut Peng Boba. Bukankah ini seperti meletakkan mangkuk makanan di atas kepala? Saat semua orang kaget, Peng Boba melepas bajunya. Tubuh kurusnya dipenuhi bekas luka, menutupi seluruh tubuh bagian atasnya. Setiap orang yang melihatnya terharu, terutama bekas luka di dada kiri yang hampir menutupi seluruh jantungnya. Saya tidak bisa membayangkan perlakuan tidak manusiawi seperti apa yang terjadi. Bahkan Peng Cheng yang skeptis tanpa sadar melepaskan tangannya dari dagunya. Suku naga menjaga bawahannya bukan untuk menghasut pemberontakan, tapi untuk melakukan eksperimen alkimia gila pada mereka. Inilah alasan mengapa mereka mampu bertahan sampai sekarang. Peng Boba mengucapkan kata demi kata, suaranya tidak keras, tetapi setiap kata menembus hatinya. Belum lama ini, saya tidak tahu apa yang terjadi, ruang alkimia raungan naga klan naga diserang, dan saya memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Alasan mengapa saya datang menemui Tuan Peng sekarang adalah karena saya terlalu lemah. Saya bersembunyi untuk memulihkan luka-luka saya. Saya tidak berani mengirimkan sinyal bahaya agar tidak terlihat oleh manusia naga. Peng Boba menggunakan 3 kalimat untuk menghilangkan keraguan di benak semua orang. Manusia naga yang kejam ini. Aku harus menguliti mereka. Peng Wanli meraung dengan tubuh gemetar. Tuan Muda Peng, jangan bertindak karena marah. Peng Boba membujuk. Boba, apa maksudmu dengan ini? Apa menurutmu aku bukan lawan sebodoh itu? Peng Wanli bingung. Tuan Muda Peng, bukan itu yang dimaksud Boba. Peng Cheng di samping berkata, menjelaskan alasannya, 4 suku berkumpul sekarang. Jika kita memulai perang dengan manusia naga, kita mungkin diawasi oleh 2 suku lainnya. Peng Boba mengangguk, Tuan Peng. Saya memahami kebaikan Anda, tapi yang terpenting saat ini adalah Storm Flare. Peng Wanli tampak terharu, jejak rasa bersalah muncul dari sudut matanya, dan sambil menghela nafas panjang, dia melepas pakaian bagian atas tubuhnya dan menyerahkannya kepada Peng Boba. Boba, aku telah mencatat permusuhan ini, dan aku akan mendapatkannya kembali untukmu di masa depan, dan biarkan klan naga membayarnya kembali 100 kali 1000 kali. Peng Boba mengangguk. Pada saat ini, tanah tiba-tiba berguncang, dan gelombang energi yang kuat melayang masuk. Ekspresi Peng Wanli dan Peng Cheng berubah, bukankah sudah waktunya? Kenapa kali ini pagi sekali? Kelainan tersebut merupakan tanda-tanda timbulnya badai petir. Menyebar, Peng Wanli melambaikan tangannya yang besar, dan 2 anggota klan Dapeng bersayap emas yang menunjukkan tubuh asli mereka untuk memblokir serangan berubah menjadi bentuk manusia satu demi satu. Pada saat ini,
Di tengah 4 puncak gunung ini, ruang mulai terdistorsi dan berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan gelombang energi yang tidak diketahui dan menakutkan meluap darinya. Para pemimpin dari 4 keluarga besar, termasuk Yao Zhaotian, semuanya tampak tegang dan menatap ke tengah. Orang-orang tua, berhenti bersembunyi dan keluar dan buka pintunya. Saat kata-kata Yao Zhaotian jatuh, 4 tirai tipis berwarna emas, ungu, merah, dan biru muncul dari kaki pegunungan di mana-mana. Dan tirai cahaya keemasan itu menutupi puncak gunung tempat Peng Wanli berada. 4 sosok berdiri di kehampaan, termasuk beberapa sosok yang familiar, tetua agung dari klan naga, dan Diao Bubai dari klan Diao yang menelan langit. Tidak mengherankan, 2 lainnya adalah orang kuat dari Dapeng bersayap emas dan Bei Mingkun. Mereka berempat saling memandang, mengangguk sedikit, dan kemudian bayangan tubuh mereka sendiri muncul di belakang mereka. Untuk sesaat, Auman Naga, Auman Kun, dan teriakan cerpelai itu terdengar tanpa henti. Keempat bayangan tubuh asli ini berubah menjadi 4 aliran cahaya, menukik menuju ruang memutar di tengah 4 puncak gunung. Ledakan, sama seperti kembang api tersebut meledak dengan warna-warna cemerlang yang memenuhi langit malam. Bergegas, Diao Zetian, Peng Wanli, Zhan Zhan, Kun Wuyu berteriak serempak, memimpin dan melompat turun dari puncak gunung. Anggota suku lainnya mengikuti dari dekat dan melompat turun. Saat ruang berfluktuasi, ia menghilang ke dalam malam yang luas. Apakah ini aktif? Peng Boba sedikit bingung. Apakah ini terlalu terburu-buru? Meskipun aku tidak menemukan kekurangan apapun dalam dirimu, aku tidak akan pernah percaya bahwa kamu adalah Peng Boba. Peng Boba gemetar dan melihat ke samping ke arah Peng Cheng, yang menatap lurus ke arahnya, saudara Cheng. Kamu benar-benar tahu cara bercanda. Aku tidak bercanda denganmu. Peng Cheng menghampiri Peng Boba dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menghalangi rencana kami, aku pasti akan membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, Peng Cheng melompat turun. Ada yang harus kulakukan. Sepertinya perjalanan ini tidak akan terlalu membosankan. Senyuman tak dikenal muncul di wajah Peng Boba, dan dia mengangkat kepalanya, tepat pada saat menatap mata tetua suku naga. Dia, bagaimana dia masih hidup? Ini tidak mungkin. Tetua suku naga menggosok matanya dan melihat lagi. Tempat di mana Peng Boba awalnya berdiri kosong. Apakah aku terpesona? Seperti yang dikatakan Peng Cheng, Peng Boba telah berubah menjadi darah di ruang alkimia Long Qiao, dan dia tidak bisa mati lagi. Tentu saja Peng Boba ini tidak nyata, tapi Lu Yun berpura-pura. Untuk meyakinkan Jerry, Lu Yun menghabiskan banyak usaha. Lagi pula, dia bahkan tahu seperti apa rupa Peng Boba, apalagi beberapa detailnya. Jika penyamarannya samar-samar seperti biasanya, pasti akan terungkap dalam waktu 2,5 menit. Ini juga yang menjadi alasan mengapa reaksi Jerry begitu besar. Menurut Jerry, Lu Yun baru saja memasuki gubuk dengan membawa lentera dan sedang mencari kematian. Untungnya, Lu Yun memiliki lidah yang tajam dan akhirnya membujuk Jerry, dan kemudian Peng Boba dihidupkan kembali. Seperti yang dia duga, kemunculan Peng Boba menyebabkan suku naga menjadi lumpuh. Dan inilah yang diinginkan Lu Yun. Tidak hanya itu, dia juga dengan hati-hati menyiapkan hadiah besar untuk suku naga. Para naga pasti akan terkejut saat itu. Ruang berputar, badai melanda, matahari menghanguskan laut, dan guntur serta kilat membelah langit. Hanya dalam sekejap, rasanya berabad-abad telah berlalu. Inilah yang terjadi setiap saat ketika terjadi badai. Suatu detik tidak berawan, dan berikutnya dapat terjadi badai. Tidak apa-apa jika itu hanya perubahan cuaca sederhana, tetapi setiap jenis cuaca memiliki aturannya sendiri. Tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat membunuh. Ambil contoh hujan deras yang paling sering ditemui Lu Yun setelah dia masuk. Setiap kali dia menemuinya, dia merasa tertekan karena bangunan itu akan runtuh hukum. Tetesan ini mungkin mengandung hukum air yang paling dasar, dan tetes berikutnya mungkin berisi hukum tingkat lanjut, hukum lautan, yang sulit untuk dilawan. Sebagai pelanggan tetap, Lu Yun bahkan lebih menderita. Jika dia tidak berkulit tebal dan berkulit tebal, dia mungkin akan berubah menjadi tumpukan daging busuk. Selain itu, ada banyak batasan dalam badai suar ini, seperti terbang, ruang gunung api juga tertutup rapat, bahkan tidak mungkin untuk menghubungi Jerry di dalamnya. Tidak hanya itu, penerapan hukum juga menjadi sangat sulit di dalam, dan sepertinya ada kekuatan tak dikenal yang ikut campur. Lu Yun menghela nafas, mengapa neneknya tiba-tiba terbuka. Aku bahkan belum punya waktu untuk memahami situasi saat badai ini bergejolak. Saat dia mengeluh, guntur tiba-tiba jatuh di atas kepalanya, tetapi Lu Yun sudah lama terbiasa dengan hal ini dan tidak lagi terkejut. Sudah lama sejak dia masuk, jadi dia tidak tahu apa-apa lagi, tapi dia tidak terkejut sama sekali seperti apa cuacanya. Aduh, terjadi lagi. Lu Yun hampir secara naluriah mengangkat batu besar di punggungnya ke atas kepalanya. Yang terdengar hanyalah suara gemuruh, dan sambaran petir menghantam batu itu dengan tepat. Namun yang aneh adalah Lu Yun yang memegang batu itu tidak hanya selamat dan sehat, bahkan batu yang tersambar petir pun tidak terluka sama sekali, bahkan tidak meninggalkan lubang. Ini adalah batu besar yang diambil Lu Yun terakhir kali terjadi badai petir yang tiba-tiba. Namun di depan Lu Yun, dia terkena puluhan sambaran petir bahkan tanpa goresan. Jadi, Lu Yun membawa batu ini bersamanya.
Sebagian besar cuaca buruk, seperti badai pasir, angin kencang dan hujan, guntur, hanya dengan membanting batu besar ini ke tanah dapat membantu Lu Yun menahannya. Hanya saja terlihat agak tidak sedap dipandang saat dikenakan di badan, dan terasa seperti Teenage Mutant Ninja Turtles. Lu Yun terus berjalan ke depan tanpa tujuan, dan hutan lebat yang tiba-tiba muncul di hadapannya tidak menimbulkan gelombang emosi sedikit pun dalam dirinya. Ini mungkin Fata Morgana lagi, dia telah tertipu oleh trik ini puluhan kali, jadi aneh kalau dia bereaksi. Tidak hanya cuaca yang aneh dalam badai ini, tetapi segala macam fenomena aneh yang terlihat di luar juga tersedia. Naga menghisap air. Seperti namanya, air tersapu ke awan oleh pusaran air. Anda sering melihatnya di laut dengan awan gelap, namun pernahkah Anda melihat naga menghisap air di gurun pasir? Lu Yun telah melihatnya, dan belum lama ini, itu jelas berada di gurun yang paling kekurangan air, tapi itu memang air ketika dihisap. Tapi teriakan minta tolong yang tiba-tiba membuat wajah Lu Yun menamparkan. Dan seruan minta tolong ini datang dari hutan di depannya. Brengsek, apa kamu serius kali ini? Meskipun Fata Morgana dapat membingungkan penglihatan, mustahil memproyeksikan suara melalui proyeksi refraksi yang realistis. Neneknya, rasanya seperti bertemu seseorang. Lu Yun berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar dengan suara mendesing. Terlepas dari apakah dia menyelamatkan orang atau tidak, bertemu orang saja sudah cukup untuk membuat Lu Yun menyemangatinya. Namun ketika Lu Yun melintasi semak-semak dan melihat dengan jelas situasi di dalam, dia segera mengambil keputusan. Di depan mereka, pohon-pohon besar tumbang, semak-semak terbakar, dan berantakan. Dua ekor naga sedang berkumpul, akhirnya menimbulkan tawa cabul dan suara pakaian robek dari waktu ke waktu. Jika itu adalah 3 balapan lainnya, Lu Yun mungkin masih memikirkannya selama 2 atau 3 detik, tetapi jika itu adalah suku naga, tidak perlu. Berhenti, Lu Yun berteriak keras, menyebabkan orang-orang naga yang telah melakukan kesalahan membekukan tangan mereka dan melihat ke belakang. Tawa langsung bergema di hutan kecil. Haha, penampilan macam apa ini? Manusia burung tak berbulu kini menjadi burung penyu tak berbulu, haha. Manusia burung, jangan bersyukur. Sekarang bawa cangkang kura-kuramu dan pergi dari sini. Aku akan berpura-pura bahwa apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi dan mengampuni nyawamu. Lu Yun mengabaikan kedua orang ini sama sekali, tapi melihat ke belakang mereka melalui celah di antara mereka, seorang gadis dengan muntah darah dari mulutnya dan pakaiannya yang berantakan tergeletak di genangan darah, dengan potongan-potongan pakaian berserakan di tanah telah menjadi merah karena darah. Binatang buas, Lu Yun mengutuk. Ah, mencari kematian. Aku harus mematahkan paruhmu hari ini. Kedua manusia naga itu langsung marah, salah satu dari mereka mengeluarkan api di sudut mulutnya, dan bola api berwarna merah darah keluar dari mulutnya dan langsung menuju ke arah Lu Yun. Ekspresi Lu Yun sedikit berubah, dia dengan jelas merasakan bahwa kedua naga ini sepertinya tidak diganggu oleh badai yang berkobar, dan mereka mampu menggunakan kekuatan hukum dengan sangat lancar. Tidak ada rasa tidak nyaman atau gagap sama sekali. Tapi bermain api di depan Lu Yun agak tidak masuk akal. Dengan lambaian tangannya, dia langsung meraih bola api berwarna merah darah itu dengan tangan kosong. Momentumnya bagus. Itu sedikit terlalu kuat. Saat dia mengatakan itu, dia mendengar ledakan, dan bola api berwarna merah darah dihancurkan berkeping-keping oleh Lu Yun. Kedua manusia naga yang masih berbicara dan tertawa tiba-tiba berdiri di sana dengan linglung. Bagaimana mungkin? Lihatlah kalian berdua yang belum pernah melihat dunia, izinkan aku mengajarimu cara menggunakan api. Kilatan merah darah melintas di mata Lu Yun, dan dengan bayangan merah menyala, dia bergegas menuju kedua naga itu.